من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kami hormati guru kita angkatan kami ini, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Majelis Zikir Tariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Perwakilan Pontianak, Bapak Isi Madaki Hadirat, yang saya hormati para ketua-ketua seksi organisasi yang tidak saya sebutkan masing-masing. Jadi untuk acara kita untuk hari ini adalah yang pertama sambutan dari penasehat guru kita serta di awal petang ini, nanti yang dilanjutkan juga dengan sambutan dari Pak Ketua tentang kegiatannya dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk sambutan pertama dari penasehat Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Pada jemaah semuanya yang saya muliakan, khusus kepada Ketua MPTKN Majelis Surat Perwakilan Kabupaten Kota Pontianak, Bapak Dr. Devila, dan seluruh jemaah yang terlibat dalam kepengurusan MPTKN Benteng Suryalaya Perwakilan Kota Pontianak. Saya muliakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah. Semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Hari ini sesuai dengan kesepakatan jamaah kepengurusan, kita mengadakan pertemuan perdana setelah pembentukan, yakni kepengurusan MPTKN Benteng Suryalaya Perwakilan Kota Pontianak. Nanti itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini termasuk terlambat juga dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di Jawa Timur khususnya sudah terbentuk, bahkan Sulawesi, Ambon juga. Kita di Kalimantan Barat ini mengajukan, dan sekarang kemarin beberapa pengesahannya bulan Mei kemarin ini, April pengangkatan ini 22 April bulan April ya. Nah itu tidak lain kita mengikuti pertama untuk taat kepada guru kita, mursyid kita, Haji Muhammad Ayana Akbar. Dan yang kedua, demi ketertiban amaliyah zikir kita insyaAllah. Karena nanti bagaimanapun ciri-ciri daripada amaliyah suryalaya ini, dimanapun kita berada, kita ada keseragaman di dalam amaliyah, baik dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Itulah suatu kelebihan daripada Abah Hanum mendidik murid-murid beliau dengan keseragaman amaliyah. Dulu ada yayasan yang mengcover, yang mengatur tentang amaliyah ini. Sekarang kita ganti dengan Majelis Zikir Tariqah Qadiriyah Perwakilan Benteng Suryalaya. Benteng Suryalaya, dan kita juga termasuk dibentuk untuk perwakilan tersebut. Nah, semoga dengan terbentuknya kepengurusan perwakilan di Kota Pontianak ini, kita semakin eksis dalam amaliyah. Terlebih lagi kita punya wakil talqin
Tidak saya sendiri, saya ditemani oleh Ustaz Yusuf dan juga Ustaz Hamzah. Satu lagi di Sambas, ini Ustaz Mufti. Nah, kenapa kita perlu pakai talqin lebih dari satu orang? Nah, tujuannya untuk ke depan, pengembangan daripada TKI kita ini. Karena saya mengakui kalau saya sendiri juga tidak mampu, tidak mampu. Nah, makanya saya perlu didampingi oleh dua orang ini untuk mempercepat penyebaran daripada TKI ini. Nah, seperti kemarin, ya, ikhwan yang ada di Ketapang itu mereka sudah lama ya, meninggalkan amalan. Mereka ikhwan tapi meninggalkan amalan dan mereka bingung untuk selanjutnya. Nah, maka tahap awal kita kirim ke Ustaz Yusuf ke sana, ya, untuk dialog, komunikasi, amalia dan sebagainya. Nah, jadi juga kita untuk mungkin ke tempat yang lain, ya, di Sanggau, Musibah dan lain sebagainya. Nah, saya terima kasih sekali karena saya direstui oleh Abah Ali untuk ada pengangkatan pakai talqin lebih dari satu orang. Dan yang kedua, tujuannya ini kita kepingin ketertiban amalia ini sesuai dengan maklumat daripada guru besar dari KPT ini, itu Abah Kaji Ahmad Sulfatul Nabin. Ya, dari beliau lah kita mengenal istilah tiga itu, yaitu mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Nah, mengamalkan semuanya kena. Kemudian untuk mengamankan tujuannya daripada amaliyah ini tidak harus pakai talqin, mungkin pimpinan mana khataman ada lain seperti pakai talqin dan juga Ustaz Azmi yang membantu Ustaz Solehi. Nah, itu dari kami sebarkan ke masjid dari untuk mengamankan supaya amalan kita jalan sesuai dengan petunjuk daripada guru kita. Nah, kemudian yang ketiga melestarikan. Nah, istilah melestarikan ini agak sulit, banyak yang tak paham. Artinya apa? Melestarikan ini tidak bisa dilestarikan amalia kita ini kecuali orang-orang yang punya keinginan untuk mengamalkan ditalqin. Nah, dengan ditalqin harus ada wakil talqin. Jadi untuk melestarikannya ya fungsi wakil talqin. Nah, ya, saya, Ustaz Yusuf, Ustaz Hamzah, tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau seandainya berkembang bisa ada penambahan. Ya, itu satu kemestian dari segi kita. Kalau tidak itu tidak bisa berkembang, ya. Ya, nah, maka dari itu Abah itu dia mengangkat balik talqin itu. Kenapa? Tak mungkin di sekeliling ke seluruh provinsi, apalagi sini waktu usia bertambah. Nah, demikian juga Abah Ali ini tidak muda lagi. Ya, sekarang umurnya sudah 77. Nah, dan dia pun alhamdulillah kalau untuk mengangkat talqin ini responnya bagus sekali. Nah, demi itu pengembangan, ya, sosialnya amalia ini kepada seluruh tempat yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan dengan pembentukan daripada kepengurusan MDTKN perwakilan Pontianak ini, amalia kita ini semakin eksis. Keduanya kita istiqamah mengamalkan. Yang ketiganya mudah-mudahan semakin berkembang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh ketua terpilih kita, ketua majelis tinggi Tarikat Bermusyawaratia perwakilan Kota Pontianak, Bapak Dr. Elvira sebagai ketua terpilih. Dan nanti tidak tahu nanti mungkin ada saran kalau seandainya, ya, Ibu Raya kalau mengumumkan seperti ini namanya apa kita tidak tahu. Ini kan kita perwakilan ini. Nanti Ibu Raya dengan Sambas seandainya ini membentuk ini, apakah mengikuti nama kita di Pontianak? Nah, kita tempel di sana perwakilan atau juga dia punya nama sendiri, apa namanya, lanting ke apa atau ya, nanti mungkin ada jalan yang terbaik. Sekira itu mukadimah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.
العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة شيخ مسيح وفاة العالمين وبكرامة شيخنا المكرم Haji Muhammad Ali Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmatnya, nikmat Islam, iman dan iman lisan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah pengajian Al-Jawair ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Syekh Ahmad At-Tamimi, dan doakan semoga beliau selalu sehat, istiqamah, tambah berkahnya, tambah ilmunya, sehingga kita dapat bersama-sama beliau untuk menimba ilmu, mengamalkan amalia TGN ini. Bapak Ibu pengurus perwakilan TGN Pontianak yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul di sini. Hari ini agak panjang nih saya ngomong. Ini sebenarnya lupa saya sampaikan di surat undangan itu. Pertemuan kita ini adalah rapat kerja tahunan namanya. Jadi rapat kerja tahunan ini kita adakan 1 tahun sekali. Tujuannya membuat program 1 tahun. Ya. Jadi karena kepengurusan kita ini 5 tahun, berarti 5 kali lah kita akan mengadakan rapat tahunan ini. Ya. Jadi rapat tahunan ini, rapat kerja tahunan ini, outputnya itu program. Nah, karena ini yang pertama kali, maka ini agak panjang penjelasan saya. Yang pertama mengenai sejarah MT3N ya. Karena ini rapat pengurus, saya rasa penting untuk saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, mengenai sejarah MT3N ini. Mungkin ada Iwan yang sudah lama, yang sudah memahami, dan ada juga yang baru. Jadi saya sampaikan. Namun demikian yang lama juga, karena mungkin tidak mengikuti pembahasan dan perkembangan, kurang mendapatkan informasi yang semestinya. Bapak Ibu sekalian, TGN ya, Tarekah Balian. TGN itu singkatan dari Tarekah Balian Asabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi pusatnya di Surabaya. Itu digabungkan oleh Syekh Ahmad Latif Sambas. Kemudian Syekh Ahmad Latif Sambas itu punya murid sampailah abah sepuh yang ada di Surabaya. Kemudian abah sepuh ini meneruskan ke anaknya Syekh Ahmad Syekh Wafat Al-Aktif. Jadi sebelum kita bermursyid ke Abah Ali, mursyid kita adalah Syekh Ahmad Syekh Wafat Al-Aktif. Nah, Abah Anum ini sangat revolusioner ya. Jadi beliau itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan. Berbeda dengan tarekah-tarekah yang lain, tarekah kita ini sangat teratur dari segi amaliyahnya dan teratur juga dari segi manajerialnya. Ya. Jadi Abah Anum itu membuat yang namanya yayasan. Namanya Yayasan Serba Bakti, bukan Muslim Pancasila. Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Surabaya. Tarekah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surabaya. Itu namanya dulu. Yayasan ini mempunyai pengurusan dari tingkat pusat sampai ke kecamatan.
tingkat pusat namanya pengurus pusat, kemudian di bawah pengurus pusat ada tingkat provinsi, itu namanya koordinator wilayah. Kemudian di bawah provinsi itu ada namanya di tingkat kabupaten dan kota, itu namanya perwakilan. Kemudian di bawah perwakilan itu tingkat kecamatan itu namanya pembantu perwakilan. Jadi mulai dari pengurus pusat, korbil, perwakilan, pembantu perwakilan, seperti itu. Manajemennya rapi sekali dan perintah beliau juga tertulis. Kalau misalnya cerita dari Abah Ali itu, beliau itu kalau udah menanti orang itu dari Surabaya, beliau kirim surat ke Abah Ali, tolong orang itu dibina. Sangat tertibnya seperti itu ya. Nah, jadi kita mempunyai dulu nama YSB, Yayasan Serbawati Tarekat Kadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dulu seperti itu namanya yayasan. Kemudian dengan perkembangan zaman dan Abah juga kita di Pontianak, di Kalimantan Barat juga punya perwakilan Korwil Kalimantan Barat, ya. Koordinator wilayah Kalimantan Barat. Dan di bawah Korwil itu juga ada perwakilan, ya. Jadi dulu itu ada perwakilan Pontianak, ada perwakilan Mempawah, Singkawang, Kuburaya kalau tidak salah. Nah, di Pontianak, di Kalbar kita punya namanya Korwil. Korwil itu udah beberapa periode. Periode yang terakhir Korwil itu adalah saya. Saya kebetulan kadarullah dipercaya menjadi ketua Korwil Yayasan Serbawati untuk wilayah Kalimantan Barat. Setelah itu, Ustaz Awal juga sebagai pengurus Korwil, yang harusnya beliau yang menjadi ketua Korwil, bukan saya. Tapi karena beliau sibuk dakwah, saya yang menjadi ketua Korwil, beliau ketua bidang dakwah. Dulu kita masih ada Ustaz Nur, beliau sebagai pembinanya. Berjalanlah Korwil ini sampai akhirnya terjadi perubahan pemikiran di level nasional, di mana ada pemikiran yang mengatakan bahwa yayasan itu tidak punya anggota. Jadi supaya dia bisa punya anggota, maka diubah menjadi lembaga yang disebut dengan LDTKN. Nah, oleh karena itu Korwil dibubarkan semua. Dibubarkan Korwil, berdirilah yang namanya LDTKN. Korwil, jadi yayasan itu hanya ada di level pusat saja. Karena yayasan itu adalah kepemilikan untuk kepemilikan saja, tapi anggota itu tidak bisa dalam bentuk yayasan, harus bentuk perbankan. Kita di Pontianak agak kurang setuju dengan konsep LDTKN. Kenapa agak kurang setuju? Yang pertama adalah mereka mendirikan LDTKN tanpa koordinasi dengan kita. Harusnya kita sebagai organisasi ini kan dipanggil lah ke Korwilnya, diajak berembuk sehingga dibentuklah lagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena LDTKN itu mewajibkan anggota untuk membayar iuran anggota. Nah, kita di Pontianak tidak setuju dengan itu. Untung-untung saja orang mau bersikir, ini mau disuruh bayar iuran lagi. Jadi kalau mau nyumbang ya silakan, tapi tidak sifatnya wajib. Tapi LDTKN itu mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran. Kita disulati oleh pusat beberapa diminta oleh pusat beberapa kali untuk membentuk LDTKN di Kalimantan Barat. Jadi jauh sebelum ketuanya bilang. Dulu nilai itu masih jadi sekretaris saya. Kita dulu waktu sampai saya sama Ustaz Awal dan kawan-kawan berpikir kalau kita dipaksa bikin LDTKN, maka kita akan tunjuk pengurus Korwil sebagai ketua LDTKN supaya LDTKN itu berada di bawah Korwil. Karena kalau dua organisasi kita pasti pecah. Nah, itu konsepnya kan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada istilahnya matahari kembar. Akhirnya sampailah terjadi
perbedaan pendapat, akhirnya di Pontianak pun, di Kalbar pun ditunjuklah LDCKN yang ketuanya bilang, ya itu tanpa sedikit pun koordinasi dengan kita. Dan ada perbedaan pemikiran mengenai konsep tarekah ini. Perbedaan itu berupa ada yang berpendapat mursyid kita itu tetap Abah Hanum. Nah, saya, Ustaz Awak dan beberapa imam berpendapat tentu kita mengacu ke guru kita bahwa yang namanya mursyid itu harus hidup. Tidak boleh mursyid itu sudah meninggal. Dan pendapat ulama begitu. Jadi dan kita berdiskusi kemudian melihat sebenarnya Abah Hanum ini mempunyai murid-murid yang cukup mampu untuk memimpin. Yaitu salah satunya adalah Abah Hadi. Sehingga kita bersahabat yang mursyid kita Abah Hadi. Buat mereka yang tidak berpendapat seperti itu silakan. Tapi kita bermursyidkan Abah Hadi bukan berarti kita langsung putus dengan Abah Hanum. Tidak. Wah, Jejen Kiai Jejen Zainal Abidin itu salah satu murid senior Abah Hanum yang pengasuh pondok pesantren Azainiyah. Beliau mengatakan, kalau saya ditanya ini murid siapa, saya akan bilang ini murid Abah Hanum, bukan murid saya, walaupun dia punya pesantren. Jadi ini bukan murid saya, ini muridnya Abah Hanum. Abah Hanum kalau ditanya ini bukan murid saya, ini muridnya Abah Sepuh. Kalau Abah Sepuh ditanya ini murid siapa, ini bukan murid saya, ini muridnya saya. Sampai ke Rasulullah tidak akan ada yang namanya mursyid itu mengaku itu muridnya. Pasti dia mengatakan itu muridnya, gurunya dia. Dan Abah Hadi juga demikian. Dia tidak menganggap kita ini muridnya, tapi yang muridnya Abah Sepuh, Abah Hanum dan seterusnya. Jadi tarekat ini sebenarnya begitu Abah Hadi jadi mursyid, bukan berarti Abah Hanum itu langsung hilang, karena tidak bisa hilang, karena harus nyambung sampai ke Rasulullah. Begitu. Jadi bagi mereka yang tidak berpendapat itu ya silakan. Jadi kita MDTKN ini berpendapatnya seperti itu. Kita bermusikkan ke Abah Hadi, tapi Tuhan kita tetap nyambung ke Abah Hanum dan seterusnya sampai ke Rasulullah tetap nyambung, tidak putus ya. Dan akhlak kita kepada Abah Hanum dan kepada juri Abah Hanum tetap seperti dulu ya, tidak berubah ya. Sama juga saya bilang sama Umi Kainur ya. Saya bilang ya Umi tetap Uminya kita ya. Karena Kainur walaupun sudah meninggal tetap guru kita. Jadi saya tidak berubah. Kalau berbeda pendapat itu masalah lain ya, tetap kita anggap itu adalah Uminya kita. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tingkat pusat juga di Surabaya ada pemikiran-pemikiran ini kalau kita selamanya seperti ini menjadi OTB, organisasi tak berbentuk, ini kita tidak bisa mengatur diri kita. Oleh karena itu tahun kemarin kita mengadakan rapat kerja nasional, kita sepakat untuk membentuk MDCKN yang namanya MDCKN. Pusatnya di Surabaya, bukan di Surabaya, karena kita dipimpin oleh Al-Hadi. Nah kemudian dari MDCKN ini kita beberapa bulan yang lalu disurati oleh MDCKN untuk membentuk perwakilan Pontianak. Ya. Nah, saya beberapa kali menyampaikan ke pengurus pusat. Jadi kita itu punya grup WA ketua perwakilan seluruh Indonesia. Saya masuk di dalam grup itu. Kita itu harusnya itu membentuk Korwil Pontianak Kalimantan Barat, bukan perwakilan Pontianak. Tetapi karena ini baru kali pertama ada perwakilan, maka kayaknya berat pusat mengizinkan kita membentuk Korwil Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dan tidak apalah kita bentuk perwakilan Pontianak. Kedepannya, kalau seandainya misalnya budaya berkembang, kita akan bentuk juga perwakilan budaya. Kalau berkembang di Sambas, kita bentuk juga perwakilan Sambas dan tempat lain juga demikian. Kalau sudah banyak perwakilan, kita akan bentuk Korwil Kalimantan Barat. Ya, Korwil. Nah, ini sementara karena belum ada perwakilan lain, jadi walaupun kita ini perwakilan Pontianak, tapi lingkup kerja itu
Kita itu kita anggap kita kalbar. Lingkup kerja kita kalbar, walaupun namanya perwakilan Pontianak, karena kita tidak bisa lepaskan Sambas, budaya kita tidak bisa lepaskan. Jadi walaupun namanya perwakilan Pontianak, kita lingkup kerja kita tetap Kalimantan Barat. Nah, kita usahakan nanti kalau pembinaan ini lancar, kemudian di budaya berkembang, kriteria berkembang, manakinya rutin. Berkembang itu bukan banyak anggotanya, tapi organisasinya jalan. Manakibnya rutin, khatamannya rutin, zikirnya rutin, itu yang namanya berkembang. Kalau banyak nakib itu tidak berkembang. Kalau banyak manakib, banyak khataman, manakibnya jalan, itu yang namanya berkembang. Jadi kalau misalnya di kebudayaan nanti rutin, manakibnya, kemudian rutin juga khatamannya, kita akan usulkan ke pusat supaya dibikin perwakilan budaya. Sambas juga demikian, ya. Sambas itu kalau rutin, nah kita minta juga itu. Nah mungkin kalau sudah 3, nanti kita minta di pusat, kita akan membentuk Konwil Kalimantan Barat. Nah nanti mungkin ketapa kita bentuk juga, ya. Nah itu, nah seperti itu. Jadi itu pertama sejarah, kemudian lingkup kerja, kemudian apa visi misi kita. Sebenarnya secara sepintas itu sudah dijelaskan oleh Ustaz Awad tadi, guru kita, bahwa TKN itu tidak lain adalah mengamankan dan melestarikan amaliyah TKN. Itu sebenarnya 3 itu ya. mengamankan, melestarikan amaliyah TKN. Itu tugas kita. Yang tidak ada lain. Nah, apa yang diamankan, apa yang dilestarikan, yaitu zikir jahat, zikir harian, khataman, manakib, siaran. Itu tidak ada cerita lainnya. Jadi kita tak ada cerita kita adalah zikir harian, khataman, manakib, siaran. Di luar itu ada tambahan saja. Jadi tujuan kita dibentuk bagaimana supaya zikir harian, khataman, manakib dan ziarah itu terlaksana dengan baik. Ya, itu visi dan misi kita. Untuk itu bisa berjalan, maka kita bentuk organisasi. Ya. Organisasi ini bentuknya seperti ini. Jadi ada ketua. Sengaja ya yang pertama itu adalah pembina, ya Kiai Haji Muhammad Ali Alafi Akbar, ya pembina. Mohon maaf, kita ini SK kita berlaku 5 tahun, ya. Mulai dari 2025 sampai 2030, ya. Jadi 5 tahun. Nah nanti setelah menjelang 5 tahun kita akan adakan pemilihan kembali untuk ini penyegaran. Nah, itu pembina seluruh perwakilan dan korwil, pembinanya cuma 1, ya. Nah, yaitu Abah Hadi pembina. Kemudian penasihat ini terserah, ya. Boleh 1 bisa lebih. Jadi penasihat ini adalah Ustaz Awad, Pak Samsil dan Pak Muhammad Saleh. Ini penasihat. Kemudian ada Guru Siti. Sengaja di situ saya bentuk cuma ketua saja, tidak ada wakil ketua, karena biasanya wakil ketua itu tak ada manfaatnya, ya. Jadi pemborosan saja, ya. Jadi ketua di Al-Jawahi juga demikian, tak sadar atau tidak di setnya seperti itu. Jadi hanya ada ketua, tak ada wakilnya, ya. Karena kalau ketua berhalangan itu langsung sekretaris yang berdahara langsung mencekel. Dan sekarang saya juga mulai membiasakan yang buka itu Pak Iwan. Ya biar regenerasi lah, masa saya terus, ya. Jadi harus sudah mulai tampil Pak Iwan, ya. Jadi apa-apa Pak Iwan yang tampil. Nanti ya saya ikut usaha aja nasihat. Ya seperti itu. Ini jadi ketua, kemudian sekretarisnya Pak Iwan, kemudian sekretarisnya Pak Pur, ya. Ini mudah, bagus, ya, supaya ada regenerasi. Kemudian udara 1 Pak Ulum, kemudian udara 2-nya Pak Mauliani.
Kemudian seksi-seksi itu ada 7 seksi. Ya, pertama adalah organisasi dan kepemudaan. Ada Arif ya, Rahim ya. Ini ketuanya, koordinatornya Arif Rahman, sarjana sosial. Kemudian anggotanya itu Pak Firdaus Ibrahim, Rahim, Saifullah dan Tahir ya. Ini seksi kepemudaan dan organisasi dan kepemudaan. Kemudian yang kedua adalah hukum dan advokasi, Pak Faroni Fatur Rahman ketuanya. Kemudian anggotanya ada Pak Ahmad Kamiludin, Pak M. Isa, kemudian Pak Haji Abdul Rahim. Kemudian keamanan dan ketertiban umum itu Pak Syarfuddin Nasution, ya, Pak Nas. Oh ya. Kemudian Muhammad Azim, Muhammad Nisruddin, kemudian Nazaruddin. Kemudian bidang dakwah dan pembinaan amaliyah itu Ustaz Yusuf, Ustaz Hamzah, Ustaz Asmi, Ustaz Mufti dan Ustaz Azhar. Cuma Ustaz Azhar yang datang ini ya. Kemudian Humas Komunikasi dan Informatika itu Pak Hairani, Habibi, Endri dan Farid. Kemudian pengembangan SDM Pak Firdaus, Pak Endri Maksum, Pak Faik dan Pak Iswadi. Kemudian Muslimat MDTKN Bu Suci Andini, Rusmini, Rohyani, Trisnawati, Nurbani, Patani. Ini kepengurusan kita. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit